Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita dengan saya Rian. Saya Kak. Nah, kembali lagi kita mau membahas tentang cerita film ya, Film mereview. mereview. Jadi ini memang filmnya ini baru tayang tanggal 3 kemarin ya, Bro ya. Ya, beberapa hari 3 lalu lah. Agustus lah, sekitar Ya. hari Kamis kemarin ya. Dan ini sangat memang gempar sih di bioskop. Apa itu filmnya? Susana. Susana ya. Judulnya Malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Nah, ini jujur sebetulnya saya itu tertarik dengan film horor. Tapi karena memang keadaan, jadi beberapa hari ini jujur saya belum lihat. Nih, saya belum lihat. Nah, dirimu kan udah lihat nih. Udah, saya udah nonton duluan karena hype-nya begitu tinggi, jadi memicu saya untuk langsung nonton. Tapi untuk para penonton yang nggak pengen di spoiler, skip aja. Karena sangat mengandung spoiler. Spoiler ya. Ini review jujur. Review jujur ya. Menurut saya. Nah, pertama yang gua mau tanya ini, dirimu kan udah nonton. Saya sih rencananya besok mau nonton nih. Oke. Gak apa-apa lah, lo spoiler nggak masalah. Yang pertama lo nonton itu kondisi bioskop gimana? Full atau maksudnya ya standar atau gimana nih? Nah, ini kita di Batam ya? Iya, untuk di Batam. Saya kebetulan nonton di Nagoya. Dan di sana separuh lah. Karena nonton jam siang kayak. Oh siang, jadi nonton. Jadi mungkin kan ada mungkin kebentur kerja, masih kerja. Karena saya pun nggak ngejar yang nggak terlalu padat. Biasanya kalau habis jam 6 ke atas tuh sore lah. Sore ya. Udah pasti rame tuh. Rame. Ya soalnya saya beberapa pas baru tayang itu, saya kan cek dulu di aplikasi. Itu tuh untuk jam 6 ke atas memang kebanyakan full. Tinggal yang di depan-depan aja itu. Iya. Paling 3 baris dari layar. 3 baris. Udah penuh. Sedangkan nonton bioskop yang paling enak, apalagi hantu ya, paling belakang. Nah itu seremnya dapet itu. Seremnya asli. Tempatnya serem juga. Filmnya juga serem gitu. Jadi menurutmu, gimana sih gambaran dari film itu sih? Betul ya? Ini saya tekankan sekali lagi nih mengandung spoiler parah. Spoiler ya. Jadi kalau emang tidak anti spoiler, mending kalian skip. Jadi untuk film ini di awal terlalu cepat. Maksudnya terlalu cepat gimana? Maksudnya ceritanya. Jadi dari Susana yang diperanin Luna Maya ini ya. Awal cerita dia pacaran terus hingga akhirnya bukan dipaksa ya, kayak orang tuanya punya utang terus biasalah konflik dinikahkan sama orang kaya lah ya. Ya orang yang berutang itu dan dipaksa itu terlalu cepat. Tapi yang bikin saya emes itu Luna Maya. Kayaknya gambaran sosok Susana itu di dia tuh melekat ya. Bukan melekat, dapat. Jadi ya. Kan Susana tuh saking seremnya kalau menurut saya. Iya. Kita nggak usah dia make up jadi hantu udah serem. Iya ya? Iya. Auranya itu dapat. Gitu. Nah, Luna Maya dapat itu. Dapat ya auranya. Jadi dia udah maksudnya belum meninggal pengen balas dendam pada yang belum dia. Udah kayaknya serem banget Luna Maya. Jadi kayak flashback ke zaman dulu. Bener-bener dapat ya? Menurut saya sih. Dapat. Tapi kurangnya dari film ini dari kayak segi cerita. Karena mungkin di zaman ini, mungkin kalau zaman dulu ceritanya bagus. Karena perkembangan zaman kali ya. Nah, yang film yang Susana sekarang ini dia kan punya pacar. Terus udah mau married gitu. Terus tiba-tiba langsung konflik tuh. Bapaknya ditagih debt collector gitu lah. Nah, kan si Susana ini kan itu kembang desa. Masih yang punya debt collector diundang makan. Lah kok malah diundang kan, dia ditagih punya hutang, semuanya mau diambil, rumah segala macam, tapi malah
Malah diundang makan. Diundang makan. Ya akhirnya diundang makan, penawarannya seperti itu. Maksudnya mau diajak nikah. Iya langsung. Tapi si juragan ini udah punya istri gitu. Istrinya berapa itu? Istrinya satu. Tapi karena dia nggak punya keturunan, akhirnya meminta anak apa? Menjadi istri kedua lah ya. Istri kedua biar punya keturunan. Heeh. Nah disitulah awal mula konfliknya. Heeh. Awalnya ya standar apa ya, konfliknya istrinya nggak mau karena bukan nggak mau, apa, cemburu sama istri yang tua, cemburu sama si Susana ini. Akhirnya ya disantet lah si Susana. Oh, jadi dibunuh oleh si istri pertama. Iya tapi sampai dia belum hamil, Mm-hmm. si Susana belum sampai berhasil. Sampai akhirnya si dukunnya pas hamil mau melahirkan itu disantet yang ketiga kalinya, akhirnya buat Susana melahirkan tapi dari punggung. Itu ya jump scare sih, agak serem gitulah. Jadi akhirnya Susananya itu meninggal karena punggungnya jebol. Anaknya selamat, Susananya meninggal. Anaknya selamat meninggal. Tapi kan Susana meninggal, akhirnya si juragan ini diam-diam dikuburkan pun diam-diam. Nah si cowoknya yang awal kan masih senang. Iya. Tahu-tahu Susana meninggal, diambil dari kubur. Dibongkar lah kuburannya. Jadi memang itu sebetulnya meninggalnya sesuai judul ya, Jumat Kliwon ya? Ya, melahirkan Jumat Kliwon. Nah, terus ya sama istri tuanya kan disangkut pautin, dia suka Susana itu pakai magic gitu, black magic gitu. Tapi sebenarnya kan istri tuanya yang itu. Nah sampai situ sih filmnya masih ya biasa aja menurut saya. Sampai akhirnya Susana dibangkitkan karena si pacarnya ini bersekutu sama setan gitu, sama iblis lah. Akhirnya Susananya hidup, tapi kan namanya yang meninggal hidup kan bukan manusia seutuhnya lah. Nah di situ lebih serem lagi sih si siapa? Susana. Luna Maya ya. Gokil. Jadi kan film ini kan diadopsi dari film Susana tahun 1986 ya, kalau saya nggak salah ya. Background latar belakang film ini juga itu di Jawa Timur. 1980-an lupa saya. 86 ya. Jadi memang film ini tayang ya memang tahun 86 ya waktu itu ya. Iya, awal film Susana mungkin tahun segitu. Iya. Tapi ini kan diadaptasi lagi dengan dengan dibintangi sama Luna Maya. Jadi pas dibangkitkan kembali ya kayak komunikasi yang, nah ini lucu lagi menurut saya, komunikasinya lucu aja antara hantu dan manusia si pacarnya ini. Dia kayak komunikasi kayak gini biasa aja. Kalau jumpa pacarnya dia nggak berubah jadi hantu atau mau secara tidak sadar si Susana ini nggak tahu kalau dia hantu gitu. Cuma dibangkitkan tapi ya dengan punggung bolong. Nah di situ kayak kita flashback lagi, dulu kan ada Susana tuh yang beli sate. Nah ada juga yang bakso kan. Nah ini di sini bakso yang bakso dimakan tapi keluar dari bukan, dia pesan bakso 10 mangkok. Tiba-tiba habis, yang neror yang kayak gitu. Dia ngantuinnya kayak gitu, gitu ya. Neror. Ya kayak kita flashback aja ke film Susana zaman dulu. Tapi sebenarnya si terlalu dominan lucunya daripada seremnya. Jadi kisahnya itu maksudnya itu dibikin antara komedi dan horor lah ya. Iya, kan biar nggak terlalu tegang. Momen dulu Susana pesan sate yang berapa? 100 tusuk. Ya. Itu kan komedi sama seremnya lebih banyak serem ya. Nah, ini lebih dominan komedi menurut saya. Ya, tapi memang
kalau kita lihat ya, rata-rata film dari Susana yang lama, dia memang ada komedinya. Iya, iya, tapi kan tidak komedinya tidak lebih kuat daripada Seremnya. iya, seremnya. Pas Susana, soalnya saya nonton Susana zaman dulu, sekarang pun masih agak merinding ya, dengan tampilan dia yang seperti itu. Meskipun secara gambar apa yang lain jadul lah. Iya. Nah, itu yang kalau menurutku disayangkan. Tapi kalau secara keseluruhan untuk kita flashback nonton tuh masih oke sih. Berarti memang wajib kita tonton kayaknya ya, kalau untuk di bulan Agustus ini. Mungkin anak 90-an, 80-an akan senang menonton film ini. Ya? Tapi kalau milenial nggak tahu ya. Ya tergantung sih, kalau milenial mau coba nonton film Susana, ya bagus. Bagus, ya nggak masalah juga. Pilihan. Ya kita bisa melihat, oh rupanya seperti ini loh, zaman dulu itu, gitu loh. Itu kan menceritakan tentang masa lalu ya. Tapi yang paling nempel di saya tuh aktingnya si pembantunya. Saya lupa nama artisnya siapa, pembantunya tuh bagus banget. Bagus ya. Dia kayak merasakan ketakutannya, kayak bener-bener real gitu ya. Nyampe, maksudnya di penonton tuh nyampe banget pembantunya. Kayak nunduknya orang Jawa. Nah ini juga masalah komedi kan, di situ ada dua, itu normal, security dua itu kan. Dulu kan Bokir sama siapa gitu. Nah ini Opi Kumis sama Bing Slamet, tahu ya. Nah ini juga aneh, mereka tuh aksennya kan latar belakangnya Jawa Timur 1980. Nah dia dengan aksen itu Betawi ya. Agak itu sih harusnya bisa ya, mungkin bisa ambil yang ke-Jawa-Jawaan juga. Ya tapi kan kalau untuk zaman dulu kan bisa jadi dia orang Betawi yang merantau gitu loh, mungkin ceritanya. Kan dulu pun kayak si Bokir kan Betawi juga. Jadi kalau ya disamain sebetulnya. Mungkin. Nah itu komedinya kenceng banget tuh. Semua penonton ketawa abis. Nah bagus. Tapi ya itu komedi mengalahkan misterinya, horornya itu sayangnya. Kalau bagi saya sih malah seru, karena apa? Kita tidak tegang terus gitu. Ya kalau itu iya, tapi ya kan kita ke situ dengan dengan ekspektasi kita nonton horor. Ya cuman paling yang di situ-situ, tapi kalau si Luna Maya the best sih, nggak mengurangi acting dia, bagus banget. Cuma paling sedikit kayak mungkin nggak tahu gimana, make upnya tebel atau gimana, kayaknya dia susah ketawa gitu. Oh gitu ya. Kayak harus mungkin ya. Tapi kan memang kalau Susana yang aslinya kan juga memang nggak susah ketawa dia. Maksudnya kan dia nggak pakai, maksudnya bukan make up atau pakai kayak karet yang gitu, silikon gitu kan. Tapi kalau Luna Maya dibikin pengen mirip kan ada pakai apa lagi gitu kan make upnya. Ya itu mungkin kayak kurang natural dikit di situ ya. Tapi lo tahu nggak kalau ada cerita ini, jadi si Luna Maya ini waktu dia syuting ya, pas waktu jadi hantu itu, dia itu ini loh, ceritanya itu dia ditakutin juga sosok Kunti yang asli. Jadi dia dengar suaranya itu real gitu waktu di tempat syuting gitu. Nggak dengerin cerita itu sih. Jadi itu memang ya menurut bagi dia itu memang pengalaman yang sangat waduh gitu. Serem lah ya. Serem. Jadi memang ya normal nggak sih, tapi kayaknya kalau kita melakukan film-film syuting hantu itu pasti ada sih. Makanya pasti ada mereka entah bawa orang pinter lah istilahnya. Iya, itu harus sih. Maksudnya orang yang ngerti ya. Kalau nggak pamit gitu, pamit lah ya. Minimal pamit lah gitu. Pokoknya film ini ya kalau anak 80-an, 90-an nonton seneng sih. Maksudnya senangnya itu tadi kayak kita flashback lagi, merecall lagi sosok-sosok Susana itu. Meskipun kemarin ada kan sebelum yang ini kan ada Susana yang versi Luna Maya. Tapi aku lebih suka film pertamanya daripada yang kedua. Yang kedua. Ya. Tapi kalau dari segi acting bagus Luna Maya sekarang sama yang bagus kemarin. Ya. Karena udah lebih mendalami. Mungkin karena udah menjadi sosok Susana ya udah kan kemarin mungkin masih awal kali.
lebih bagus yang sekarang. Tapi kalau dari keseluruhan lebih suka yang pertama. Tapi sebetulnya kalau dari ceritamu ini, ya film ini berarti kalau saya ya dengar ya, saya pengen nonton. Kalau saya, Soalnya kayak yang bakso itu dia minta 10 apa? 10 mangkok. Itu bukan nggak serem. Tapi kan itu kenapa itu karena lucu. Kan berarti acting si penjual bakso juga bagus kan. Dia bisa membawa suasana itu juga. Kita kan jadi terbawa. Saya pun ngelihat Susana pesen bakso, saya tutup mata sih. Tahu kan? juga. Ya, takut dong. Kayaknya zaman kecil dulu siapa sih yang gak takut film Susana? Apalagi film yang paling menakutkan sih dulu. Serem banget. Terus yang kayak dia melayang di atas. Bokir gitu ya. Enggak panggil bokir, dia cuma kayak cekikian gitu. Ketawanya itu yang nggak bisa lupa. Itu kayak terngiang-ngiang khas gitu ya. Terus ada momennya kan si security ini kan kayak warga diteror. Terus warga tuh minta pertanggungjawaban, gimana kalian nih sebagai security kok gak bener gitu kan. Akhirnya si security, ya udah kami jaga kalian udah gitu. Akhirnya si security ini kan nggak tahu siapa sih hantunya itu siapa, sindel bolongnya itu siapa. Nah dia nemuin di hutan gitulah kayak menjebak itu dengan sesajen. Itu Susana, istrinya itu tadi bapak siapa, debt collector tadi. Nah berdebat mereka, gimana kalau panggil bapak itu juragan. Dipanggil juragan, kan juragannya tahu kalau si Susana meninggal. Datang ke sana, si Susananya tuh ganti muka sama si juragan, tapi sama si security tetap Susana. Tapi kan karena si security-nya itu karakternya kayak agak tolol-tolol gitu, masa kita salah sih, kayaknya itu Susana. Masa ya? Akhirnya disamperin lagi. Ini mau kemana? Malam-malam kayak gini. Saya berantem sama suami gitu. Akhirnya si Opi Kumis kan Bing Slamet, ya udahlah kamu urus lah. Tapi saya lupa namanya siapa. Terus akhirnya mau kurus kemana ya? Bawa aja ke rumah. Dibawa beneran. Dibawa rumah beneran. Dibikinin ini. Nah si security satunya lagi datang. Kok aku curiga ya? Kenapa cewek itu malam-malam? Jangan-jangan itu sundel bolong itu. Dia bawa kendi ada isi abu. Si abu katanya kalau ini ditaburin itu cewek terus dia bereaksi, itu artinya setan. Tapi kalau nggak ada apa ya berarti dia bukan setan. Itu dikasih neneknya lah dulu. Nah lucunya lagi, nenekmu kan gila. Jadi akhirnya duduk mereka di rumah si Opi Kumis ini. Si Opi Kumis, tunggu aku bikin jahe katanya. Nah yang bodohnya lagi dia bikin 3. Jadi dia minum abu mayit 3. Iya. Tapi karena si temennya ini tahu kalau itu abu mayit nggak boleh diminumin. Tapi karena si Opi dengan ini jahe diminum, dia baru sadar kalau itu abu mayit. Setelah itu kan si hantunya ini ditinggal, dia bikin makanan ditaruh di meja. Nah si Susananya ngomong ayo makan gitu. Nah karena si Opi dia udah minum abu mayit, dia tahu. Nah kesembur ke makanannya jadi ular kan. Standar lah jadi ular. Tapi yang jadi seremnya kan pas kita ke makanan kan makanannya jadi ular. Tapi kan pas di zoom ke Susananya kan yang awalnya biasa aja jadi jadi sundel bolong itu kan serem banget itu. Iya. Terus tambah cekikian itu. Jadi ketawa merinding sih. Merinding. Anjir. Masih kayak ketawa gitu ya. Ketawanya terus kan mukanya kayak di close up gitu. Jadi serem banget. Jadi kalau seremnya serem. Susana ya. Serem ya. Kalau dari segi serem nih, kalau menurut penilaian kamu nih,
nilainya berapa nih? Kita beda-bedakan nih, serem, komedi, sama keseluruhan gitu. Kalau Oh, dari seremnya berapa nilai dari 1 sampai 10 nih untuk Susana nih, film Susana? 8 sampai 9 oke sih. Seremnya itu ya. Seremnya si Luna Maya Heeh, meranin siapa? Susana ya, Luna Maya. Susananya 8 sampai 9 Sampai seremnya. 9 serem ya. Besar juga ya. Besar. Kalau dari segi komedinya sama atau gimana? Komedinya sama, komedinya dapat banget. Malah komedinya kan kalau menurut saya komedinya malah menutupi Seremnya itu seremnya. Tapi bukan berarti menutupi Susananya ya. Maksudnya ini cuma berimbang keseluruhan lah, ya. berimbang. Malah 9 nih, nggak ada 8 ya yang Kalau komedi. komedinya kan bener scene komedinya tuh cuma dikit. Tapi dia sekalinya ada tuh kayak goks banget gitu. Sampai penonton semuanya ketawa ya. Mungkin ya tawanya penonton tuh 1-2 menit. Itu lama loh. Ketawa terus dibikin ketawa gara-gara scene komedinya itu. Ketawa terus. Gokil sih. Gokil ya. Yang terakhir nih, dari alur cerita. Alur cerita, nah itu aku kurang suka sih cerita. Dari alur cerita dari awal. Untuk sekarang ya, maksudnya harusnya maksudnya kalau film dulu dibawa sekarang harusnya kan lebih bagus dari segi cerita. Nah kalau menurutku masih hampir sama kayak yang dulu. Nggak kayak, maksudnya bukan sama ya, maksudnya hampir sama ceritanya kayak yang dulu, jadi gampang kedebak kayak gitu. Ya karena memang kita udah pernah nonton. Iya, tapi kan kita pengen mungkin lebih lah karena udah ekspektasi duluan kali. Iya. Kalau cerita berapa nilainya? 6 lah. 6 ya? 6, kurang. Ya karena mungkin itu ya, karena kita udah pernah nonton, jadi pengennya ekspektasinya lebih ya. Ceritanya harusnya lebih jelas gitu maksudnya kan. Tapi kan alur cerita, dari seremnya, dari komedinya itu sebetulnya udah menutupin semuanya ya. Iya. Di film ini layak untuk ditonton dong. Layak, masih layak. Tapi kalau datang untuk nonton film horor layak. Layak ya. Tapi kalau untuk nonton keseluruhan pengen alur ceritanya bagus, enggak lah. Kalau cuma nonton pengen horor dan pengen ketawa dari komedinya boleh ya. Oke. Film Susana oke lah. Oke ya. Harusnya kalau ada yang Susana ketiga lagi nanti, misalnya tahun depan ada, pasti nonton ya. Nonton karena selain apa ya? Selain kita pengen flashback Susana dulu, kayaknya apa ya? Kita merinding lihat Susana itu aja kalau menurutku udah serem ya? hal yang beda itu poin tersendiri. Kita nonton Susana serem aja, udah kayaknya itu udah cukup sebenarnya. Itu yang dikejar ya, karena memang film Susana itu kan udah identik kayak ada ularnya, ada belatung ya kayak gitu, tertawanya itu yang paling ini ya, menakutkan ya. Itu apa sih, lu namanya bisa banget ya. Bisa ya, kayaknya masuk banget lah. Masuk. Oke, mungkin cukuplah, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti saya nggak jadi nonton. nonton lah, biar kan experience nonton sama diceritain beda di bioskop. Betul. Jujur memang saya lebih suka itu nonton kalau memang udah tahu jalan ceritanya. Gitu loh. Jadi waktu saya udah denger kayak gini, saya bisa ini seperti ini. Jadi kayak lebih full gitu. Kalau saya orangnya iya, ngerti, paham. Jadi misalkan kita kalau nonton udah paling nggak tahu premisnya, kita jadi kegambar kan. Tapi kalau kita masih nonton awal, kadang kita pengen nonton lagi gitu kan, biar nontonnya lebih detail gitu kan. Betul. Kayak yang sebelumnya lah, yang kita lihat apa itu namanya kemarin, yang pesugihan yang Seudino itu. Kan saya kan denger podcastnya dulu nih. Memang beda. Cuman kan minimal itu hampir menyerupai gitu. Jadi kita jalan ceritanya itu lebih penuh lagi akhirnya gitu. Sama ini dengan Susana, kan dapat cerita akhirnya pas saya besok nonton udah makin ternyata seperti ini ya gitu. Lebih maksudnya kadang saya yang cuma nonton sekali terus langsung review gini, detail pasti ada yang terlewat, detail kecil. Tapi kalau udah dapat cerita terus nonton lagi, itu pasti lebih jos lagi. Detailnya lebih enak. Susana wajib kita nonton berarti. Kita nonton. Saya udah nonton ya.
Oke, teman-teman cerita kita mungkin bahas masalah Susana mungkin cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini. Jadi kalau memang kalian udah nonton dan lihat podcast ini, boleh kalian komen di bawah. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian, yang adegan mana sih yang paling seram yang kalian tonton di bioskop gitu. Oke, dengan Rian, Saya dengan Eka. terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Bye-bye. Thank you.